Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal luas segitiga yang berkaitan dengan trigonometri. Untuk cara memperoleh rumus-rumus luas segitiga sudah kita bahas di video sebelumnya ya, dan kita harus hafal 4 jenis rumus luas segitiga. Tipe 1, diketahui luas dan tinggi. Maka rumusnya adalah luas segitiga sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Tipe 2, diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Maka rumusnya adalah luas segitiga sama dengan setengah AB sin C. Luas segitiga sama dengan setengah AC sin B. Luas segitiga sama dengan setengah BC sin A. Tipe 3, diketahui dua sudut dan satu sisi. Rumusnya adalah luas segitiga sama dengan A kuadrat dikali sin B kali sin C per 2 sin A. Atau luas segitiga sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 sin B. Atau luas segitiga sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 sin C. Tipe 4, diketahui tiga sisi. Rumus luas segitiganya adalah luas segitiga sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C dengan S adalah setengah A plus B plus C. Selanjutnya akan kita coba terapkan pada soal. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC dengan panjang sisi alas 12 cm dan tinggi 9 cm. Tentukan luas segitiga ABC di atas. Untuk soal ini diketahui panjang sisi alas adalah 12 cm, kemudian tingginya adalah 9 cm. Apabila ditanya luas segitiga ABC, berarti soal ini adalah soal luas segitiga untuk rumus tipe 1, yaitu jika diketahui alas dan tinggi. Rumusnya adalah luas segitiga sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Maka rumus luas segitiga yang kita gunakan adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian tinggal kita substitusikan setengah dikali 12 cm. Kemudian dikali tinggi. Tingginya adalah 9 cm. Kemudian kita hitung setengah kali 12, 6. 6 kali 9, 54. Jadi jawabannya adalah 54 cm persegi. Nah, ini soalnya sangat mudah ya, karena ini soal anak SD biasanya. Soal nomor 2. Pada segitiga ABC diketahui sisi A 15 cm, B 30 cm, dan sudut C 60 derajat. Hitunglah luas segitiga ABC. Nah, untuk soal ini kita perlu gambarkan segitiganya terlebih dahulu ya. Segitiga ABC, ya, berarti ini kan sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Di sini diketahui sisi A 15 cm, berarti di sini 15 cm. Kemudian sisi B 30 cm, berarti ini 30 cm. Dan sudut C adalah 60, berarti ini sudut C 60 derajat. Kita diminta menghitung luas segitiga ABC. Kalau kita perhatikan bentuk segitiganya, segitiga ini diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Berarti kita bisa pergunakan rumus tipe 2. Diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Di sini ada 3 macam rumusnya ya. Yang pertama setengah AB sin C. Yang kedua setengah AC sin B. Yang ketiga setengah BC sin A. Berarti kita pergunakan yang mana? Nah, perhatikan sudut yang diketahuinya. Sudut yang diapit adalah sudut C. Berarti kita pergunakan rumus yang mengandung sudut C-nya. Berarti yang ada sudut C-nya berarti yang ini ya. Berarti rumusnya adalah setengah kali AB kali sin C. Berarti untuk luas segitiganya kita pergunakan setengah dikali AB kali sin C. Kemudian kita tinggal substitusi. Berarti setengah dikali A-nya 15 cm. Kemudian B-nya adalah 30 cm. Dikali sin C. Sudut C-nya besarnya adalah 60 derajat. Kita hitung setengah dikali 15 kali 30 berarti 450 cm persegi.
Kemudian dikali sin 60. Sin 60 derajat itu besarnya adalah setengah akar 3. Harus hafal ya. Perhatikan di sini, sin 60 derajat setengah akar 3. Maka kita ganti sin 60 derajat dengan setengah akar 3. Lalu kita hitung lagi kan. 450 dikali setengah itu berarti 225. Berarti kali setengah. Maka 225 per 2. Kemudian akar 3 cm persegi. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah 225 per 2 akar 3 cm persegi. Soal nomor 3. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 12 cm, besar sudut A 30 derajat, dan besar sudut C 120 derajat. Hitunglah luas segitiga tersebut. Jawab. Berarti kita perlu gambar segitiganya terlebih dahulu ya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 12 cm, besar sudut A 30 derajat, dan besar sudut C 120 derajat. Hitunglah luas segitiga tersebut. Kalau kita lihat di sini segitiganya ternyata mempunyai 2 sudut dan 1 sisi. Diingat-ingat lagi rumusnya. Untuk luas segitiga yang diketahui 2 sudut dan 1 sisi, berarti kita bisa mempergunakan rumus tipe 3. Diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Nah, di sini ada 3 macam rumusnya. Bisa A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin A, atau B kuadrat kali sin A kali sin C per 2 sin B, atau C kuadrat dikali sin A kali sin B per 2 sin C. Kita beri nama dulu, ini berarti kalau di sini sudut A, ini maka sisi A, ini sisi C, ini sisi B. Maka untuk luas segitiga, kita bisa mempergunakan rumus, di sini kan diketahuinya C, berarti kita pakainya C kuadrat. Nah, kalau C kuadrat, kita cari sini selain C, berarti sin A dikali sin B per 2 sin sudut ini, sin C. Nah, jadi ini rumusnya. Lalu kita tinggal substitusikan yang diketahui ya. C kuadrat, C-nya 12 cm, berarti 12 cm kuadrat. Kemudian dikali sin A, sudut A-nya 30 derajat, maka menjadi sin 30 derajat. Kemudian dikali sin B. Nah, sudut B-nya belum dihitung ya, kita hitung dulu. Kita cari besar sudut B. Kita kan tahu ya bahwa dalam suatu segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C besarnya adalah 180 derajat. Nah, kalau misalnya ini diketahui sudut A besarnya 30 derajat, kemudian sudut B yang ditanya, kemudian ditambah sudut C-nya diketahui 120 derajat, maka ini harus berjumlah 180 derajat. Nah, maka 30 derajat tambah 120 derajat itu 150 derajat. Maka sudut B ditambah 150 derajat, ini besarnya haruslah 180 derajat. Maka besar sudut B adalah 180 derajat dikurangi 150 derajat. Maka besar sudut B adalah 180 derajat dikurangi 150 derajat, yaitu 30 derajat. Nah, kita peroleh besar sudut B ternyata adalah 30 derajat. Maka sin B di sini berarti menjadi sin 30 derajat. Nah, kemudian per 2 dikali sin C. Sudut C-nya di sini diketahui ya 120 derajat. Lalu selanjutnya berarti kita perlu menentukan besar sin 30 derajat dan sin 120 derajat. Kita hitung lagi, 12 cm persegi berarti sama dengan 144 cm persegi. Kemudian dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu nilainya setengah ya. Perhatikan di sini, harus sudah hafal sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Berarti ini dikali setengah, kemudian sin 30 derajat lagi, berarti setengah, kemudian per 2 dikali sin 120 derajat. Nah, untuk besar sudut sin 120 derajat, kalau kita belum hafal ya, karena di sini baru disajikan sampai 90 derajat, berarti kita tentukan nilai sin 120 derajat menggunakan relasi sudut ya. Maka kita tentukan nilai sin 120 derajat menggunakan relasi sudut. Berarti sin 120 derajat itu kan adalah kuadran 2.
Di kuadran 2 ada relasi 90 plus alfa atau 180 min alfa. Misalkan kita gunakan relasi 180 min alfa, berarti alfanya adalah 60 derajat. Nah, maka kalau kita menggunakan patokan 180 derajat, maka sin tetap sin ya, maka menjadi sin alfa, sin 60 derajat. Nah, kemudian untuk tanda ya, sin 120 derajat, berarti posisinya ada di kuadran 2. Dan kuadran 2 itu nilainya positif, tandanya positif. Maka positif sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat sendiri nilainya harus sudah hafal. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Perhatikan di sini. Sin 60 derajat setengah akar 3. Maka sin 120 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Maka di sini berarti nilai sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Nah, kemudian kita hitung ya, 144 cm persegi dikali setengah kali setengah, artinya 144 dibagi 4 ya. 144 dibagi 4 berarti 3 kali 4 12, 24 berarti 6 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 36. Berarti 144 cm persegi kali setengah hasilnya adalah 36 cm persegi. Kemudian per 2 dikali setengah akar 3. 2 dikali setengah 1 berarti tinggal akar 3. Nah, kemudian di sini lihat hasilnya ini berupa pecahan dan pecahannya ada bentuk akarnya, berarti pecahannya irasional. Kemudian kita rasionalkan ya dengan cara dikalikan dengan sekawannya, berarti dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 ini artinya 1. Sebuah bilangan yang dikalikan dengan angka 1 tidak akan mengubah nilainya. Ya, maka ini akan berubah bentuk menjadi 36 cm persegi dikali akar 3 berarti menjadi 36 akar 3 cm persegi per akar 3 kali akar 3. Nah, maka 36 dibagi 3 hasilnya 12. Nah, maka hasilnya adalah 12 akar 3 cm persegi. Nah, jadi luas segitiga tersebut adalah 12 akar 3 cm persegi. Misalkan ini cara yang pertama ya. Untuk mengerjakan soal ini ada dua cara. Cara yang kedua, misalkan untuk cara yang kedua ini ya, kalau kita lihat segitiganya kan bentuknya dia adalah dua sudut kemudian satu sisi. Nah, segitiga ini bisa kita ubah menjadi bentuk dua sisi dan satu sudut yang diapit. Berarti kita mencari panjang sisi B ya. Untuk mencari panjang sisi B kita bisa menggunakan aturan sinus. B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, untuk B per sin B berarti kita perlu mencari besar sudut B terlebih dahulu ya. Kita cari besar sudut B, dimana seperti tadi sama saja ya. Untuk jumlah segitiga sudutnya ada 180 derajat. Berarti sudut A 30 derajat, sudut B yang dicari sudut C 120 derajat, maka ini jumlahnya harus 180 derajat. Kita peroleh sudut B besarnya adalah 30 derajat. Nah, kalau kita sudah dapatkan sudut B besarnya 30 derajat, kita bisa mencari panjang sisi B dengan menggunakan aturan sinus ya. B per sin B sama dengan C per sin C, maka B yang dicari sin B, sudut B 30 derajat, berarti sin 30 derajat sama dengan C, C-nya 12 cm, kemudian sin C, berarti sin 120 derajat. Nah, kemudian kita cari panjang sisi B, berarti kita cari dulu sin 120 derajat menggunakan relasi sudut. Sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat min alfa. Maka alfanya berarti 60 derajat. Nah, maka hasilnya adalah karena 180 sin tetap sin, kemudian 60 derajat, dan untuk tandanya sin 120 derajat kuadran 2 nilainya positif, maka hasilnya adalah sin 60 derajat. Sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Lihat aja di sini. Sin 60 derajat setengah akar 3. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan ke sini ya. Maka B yang dicari per sin 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah ya. Sin 30 derajat itu setengah, kemudian sama dengan 12 per sin 120 derajat, setengah akar 3.
Nah, maka di sini kita bisa dapatkan nilai B dengan cara kali silang. Maka B dikali setengah akar 3 sama dengan 12 dikali setengah. Maka kita peroleh B sama dengan 12 kali setengah per setengah akar 3. Nah, maka B-nya adalah 4 akar 3. Nah, kalau kita sudah peroleh nilai B-nya adalah 4 akar 3, maka bentuk segitiganya berubah menjadi 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Yang ditanyakan luas segitiga, berarti untuk luas segitiga kita bisa mempergunakan rumus luas segitiga yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut berarti ada 3 buah kan? Nah, kita akan menggunakan sin A di sini karena yang diapit oleh sisinya ini kan sin A. Nah, maka rumusnya adalah setengah dikali BC sin A. Yang ini nih. Setengah kali BC sin A karena kita menggunakan sudut yang diapitnya itu adalah sudut A. Kita tinggal substitusikan lagi ya untuk luas segitiganya. Berarti setengah dikali B. B-nya adalah 4 akar 3. Kemudian dikali C. C-nya adalah 12. Kemudian dikali sin A. Sudut A-nya adalah 30 derajat. Berarti sin 30 derajat. Nah, maka kita tinggal hitung setengah dengan 12 berarti 6. 6 kali 4 berarti 24 akar 3. Kemudian dikali sin 30. Sin 30 itu setengah nilainya. Ya, maka menjadi 24 dikali setengah berarti 12. Kemudian akar 3. Nah, jadi luas segitiga tersebut adalah 12 akar 3 cm persegi. Nah, jadi untuk soal ini bisa menggunakan 2 rumus ya. Bisa pakai rumus tipe 2 ataupun bisa menggunakan rumus tipe 3. Soal nomor 4. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A 5 cm, B sama dengan 6 cm, dan C adalah 7 cm. Hitunglah luas segitiga ABC tersebut. Nah, kalau saya dilihat dari sisi A 5 cm, B 6 cm, C 7 cm, berarti ini diketahui 3 sisi. Dan boleh juga segitiganya digambar kalau mau ya. Misalkan diketahui segitiga ABC. Ya, berarti ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Di sini diketahui sisi A panjangnya adalah 5 cm. Kemudian panjang sisi B adalah 6 cm. Kemudian sisi C 7 cm. Untuk yang diketahui 3 sisi, kita bisa mempergunakan luas segitiga sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, di mana S adalah setengah dikali A tambah B tambah C. Nah, A tambah B tambah C ini adalah keliling segitiganya ya. Nah, berarti kalau kita mau mempergunakan rumus luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Ya, karena di sini diketahui A, B, C. Di sini A, B, C, maka kita perlu mencari nilai S ya. Nah, S sendiri adalah setengah dikali keliling segitiga ya. Berarti kelilingnya adalah A tambah B tambah C. Berarti nilainya adalah setengah dikali A-nya 5, B-nya 6, C-nya 7 cm ya. Nah, maka S-nya adalah setengah dikali 5 tambah 6, 11. 11 tambah 7 berarti 18. Maka S-nya adalah 9. Nah, berarti luas segitiganya adalah 9 dikali 9 dikurangi A. A-nya 5. Kemudian dikali 9 dikurangi B. B-nya 6. Kemudian dikali 9 dikurangi C. C-nya 7. Maka kita hitung 9. Kemudian 9 dikurangi 5. 4. Kemudian dikali 9 dikurangi 6. 3. Kemudian dikali 9 kurangi 7. 2. Maka hasilnya adalah 9 dikali 4, 36. 36 dikali 3, 108. 108 dikali 2, berarti 216.
Berarti hasilnya adalah akar dari 216. Kalau kita sederhanakan, akar 216 ini kita bisa ubah menjadi perkalian 36 dikali 6 ya. Nah, 36-nya kita akarkan menjadi 6. Kemudian ini sisa akar 6. Nah, jadi kita peroleh luas segitiga ABC adalah 6 akar 6 cm persegi. Soal nomor 5. Ini adalah soal PAT 2019 sekaligus soal UN di 2017 tipe soal pilihan ganda. Diketahui segi 4 PQRS dengan PS 5 cm, PQ 12 cm, QR 8 cm, besar sudut SPQ 90 derajat dan besar sudut SQR 150 derajat. Luas PQRS adalah, ini ada gambar segitiganya ya. Katanya PS 5 cm, ini berarti 5. Kemudian PQ 12 cm, QR 8 cm. Kemudian besar sudut SPQ 90 derajat. SPQ 90 derajat siku-siku berarti ya. Kemudian besar sudut SQR 150 derajat. SQR 150 derajat. Nah, yang ditanya adalah luas PQRS. PQRS ini berarti bangun segi 4 ya. Segi 4 PQRS. Ternyata segi 4 PQRS ini terdiri dari 2 buah segitiga. Jadi untuk mencari luas segi 4 PQRS, kita berarti bisa menghitung luas segitiga 1 dan 2 ini, kemudian kita jumlahkan. Oke, perhatikan untuk yang pertama, kita bisa hitung luas segitiga SPQ. Berarti luas segitiga SPQ, kita lihat bentuknya ini kan 90 derajat, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku ini kita bebas ya untuk memilih sisi alasnya ini atau ini ya. Ini bisa sebagai alas, ini sebagai tinggi ya. Maka untuk menghitung luas segitiga SPQ, kita bisa menggunakan rumus yang diketahui alas dan tinggi tipe 1. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi kan? Berarti setengah dikali alas, alasnya kita ambil 12, tingginya kita ambil 5. Maka setengah kali 12, 6, 6 kali 5, 30. Nah berarti untuk luas SPQ 30 cm persegi ya. Kemudian kita sekarang hitung luas segitiga SQR. Luas segitiga SQR. Kita lihat bentuknya di sini. Segitiga SQR di sini hanya diketahui satu sudut dan satu sisi. Untuk satu sudut dan satu sisi kan di sini tidak ada bentuk rumusnya. Maka perhatikan di sini. Karena di sini adalah segitiga siku-siku diketahui dua sisi, maka di sini kita bisa cari panjang SQ ya menggunakan teorema Pythagoras ya. Ini kan segitiga siku-siku. Nah, berarti kita cari dulu panjang SQ. Kita cari dulu panjang SQ menggunakan teorema Pythagoras. Berarti SQ sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya, maka kita dapatkan SQ sama dengan 12 kuadrat 144 ditambah 5 kuadrat 25. Maka SQ adalah akar dari 169. Berarti SQ adalah 13. Ya, akar dari 169 itu 13. Berarti kita peroleh SQ-nya 13. Nah, maka lihat di sini untuk segitiga SQR sekarang menjadi dua sisi dan satu sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Nah, berarti untuk rumus luas segitiga yang diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut, kita lihat kita bisa gunakan rumus luas segitiga tipe 2 ya. Diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Ya, di sini ada setengah AB sin C, setengah AC sin B, setengah BC sin A. Sekarang tinggal yang diketahuinya sudut apa nih? Ini bentuknya SQR ya. Sedangkan di sini kan ABC ya. Berarti kita sesuaikan nih. Berarti rumusnya adalah setengah dikali sisi yang mengapit sudut ya, berarti 13 dikali 8, kemudian dikali dengan sin sudut
yang diapit. Sin 150 derajat. Nah, kemudian berarti kita lihat di sini kita perlu menentukan nilai sin 150 derajat. Nilai dari sin 150 derajat. Nah, untuk menentukan nilai sin 150 derajat, kita bisa menggunakan relasi sudut ya. Sin 150 derajat itu kuadran 2. Di kuadran 2 ada 90 plus alfa atau 180 min alfa. Misal kita gunakan 180 derajat min alfa, berarti alfanya supaya jadi 140 berarti dikurangi 30, berarti menjadi sin alfa, alfanya 30 derajat. Untuk tandanya, di kuadran 2 sin bernilai positif, berarti positif nilainya. Dan sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah. Harus hafal ini. Sin 30 derajat nilainya setengah. Nah, berarti tinggal disubstitusikan ke sini. Sin 150 derajat nilainya adalah setengah. Jadi, setengah dikali 8, berarti ini tinggal 4 ya. Kemudian ini nilainya adalah setengah, berarti tinggal 13 kali 4 kali setengah. Nah, berarti 4 dikali setengah 2, berarti 13 kali 2, 26. Nah, jadi kita peroleh luas segitiga SPQ-nya 30 cm persegi, kemudian luas segitiga SQR-nya 26 cm persegi. Jadi, luas segi 4 PQRS ya, karena yang ditanya luas PQRS adalah luas segitiga SPQ ditambah luas segitiga SQR, di mana luas segitiga SPQ adalah 30 cm persegi dan luas segitiga SQR adalah 26 cm persegi kan. Maka jumlahnya adalah 30 tambah 26 berarti 56 cm persegi. Nah, jadi jawabannya adalah option B, 56 cm persegi. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Soal nomor 6. Keliling suatu segi 6 beraturan adalah 72 cm. Luas segi 6 tersebut adalah A 432 akar 3 cm persegi, B 432 cm persegi, C 216 akar 3 cm persegi, D 216 akar 2 cm persegi, E 216 cm persegi. Nah, perhatikan soalnya, ini adalah suatu segi 6 beraturan. Misalkan kita gambarkan terlebih dahulu ya. Misalkan seperti inilah ya bentuk segi 6-nya. Segi 6 beraturan ini kelilingnya 72 cm. Artinya sisi ini tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi, jumlahnya adalah 72 cm. Maka untuk keliling segi 6 beraturan berarti kita bisa nyatakan dalam sisi kali n ya untuk segi banyak beraturan. Nah, kelilingnya ini adalah 72 cm. Sisinya berarti karena ini sisinya jumlahnya ada 6, nah, maka untuk panjang sisinya masing-masing 72 per 6 berarti panjang sisinya adalah 12 cm. Nah, berarti masing-masing segi 6 ini memiliki panjang 12 cm, 12 cm, 12, 12, 12, 12. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk segi 6 beraturan, ini perlu diketahui ya, bahwa berarti kalau misalnya ini jumlahnya seluruhnya kan ini jumlah sudut satu putaran penuh ya. Kalau sudutnya ini kita bagi 6, berarti masing-masing sudutnya adalah 60 derajat kan? 360 dibagi 6 kan, berarti ini masing-masing 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, perhatikan untuk segitiga yang besar sudutnya 60 derajat, karena dia ini segi 6 beraturan, berarti di sini sudutnya juga 60 derajat. Ya, di sini juga 60 derajat. Kemudian kalau sudutnya ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat, berarti dapat kita ketahui bahwa
Segitiganya bentuknya adalah segitiga sama sisi, karena sudutnya besarnya semuanya sama. Berarti panjang sisi yang ini nih, ini 12, ini juga 12. Ya, berarti 12, 12, 12, 60, 60, 60. Nah, berarti untuk menentukan luas segi 6 ini, kita bisa cari luas segitiga yang satu ini nih, kemudian dijumlahkan nih, ada 6 buah. Maka berarti kita bisa hitung luas satu segitiganya ya. Luas segitiga sama dengan, nah kita bisa gunakan rumus luas segitiga yang diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Nah, berarti rumus luas segitiganya adalah setengah dikali dua sisi, berarti 12 dikali 12, kemudian dikali sin sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, 60 derajat kan? Nah, berarti dikali sin 60 derajat. Kita bisa ganti nilai sin 60 derajat ini. Sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. Nah, berarti luas segitiga sama dengan setengah dikali 12 dikali 12 dikali sin 60 derajat, setengah akar 3. Nah, ini harus hafal ya, sin 60 derajat itu setengah akar 3. Nah, berarti ini kita hitung dibagi ya, berarti 6, ini juga dibagi jadi 6. Nah, berarti 6 kali 6, 36 akar 3. Nah, ini untuk luas satu segitiga. Maka dapat kita ketahui bahwa untuk luas segi 6 itu adalah luas segitiga dikali 6, karena di sini segitiganya ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan luas segitiganya sudah kita dapat tadi, 36 akar 3 cm persegi kan. Kemudian dikali 6. Maka 36 kali 6 berarti 216, kemudian akar 3. Nah, jadi luas segi 6 adalah 216 akar 3 cm persegi. Ya, jadi jawabannya adalah option C. 216 akar 3 cm persegi. Soal nomor 7. Dalam suatu lingkaran dengan jari-jari 10 cm dibuat segi 6 beraturan. Luas segi 6 tersebut adalah, nah ini sebenarnya soalnya mirip dengan soal yang tadi ya, yang nomor 6. Hanya saja divariasikan. Misalkan kita gambarkan sebuah lingkaran. Nah, lingkarannya ini dia punya jari-jari 10 cm. Jari-jarinya 10 cm. Kemudian dibuat menjadi segi 6 beraturan. Berarti sama seperti tadi ya. Dibuat segi 6 beraturan. Nah, kira-kira seperti ini. Yang ditanya adalah luas segi 6 tersebut. Bukan luas lingkaran ya, tapi luas segi 6-nya. Tadi di pembahasan tadi kan sudah kita ketahui ya, bahwa kalau suatu segi 6 itu berarti sudutnya kan suatu lingkaran dibagi 6 bagian, berarti sudutnya masing-masing 60 derajat, 60, 60, 60, 60, 60. Perhatikan di sini untuk sudut pandang segitiga, kalau di sini 60 berarti sini 60, 60. Berarti ini adalah segitiga sama sisi, karena besar sudutnya semuanya sama. Maka semua sisinya besarnya sama. Kalau di sini 10, berarti ini 10, ini 10. Nah, berarti untuk mencari luas segi 6, kita bisa mencari satu luas segitiga, kemudian nanti kita jumlah-jumlahkan 6 buah. Ya, berarti kita bisa tentukan luas segitiganya terlebih dahulu. Kita gunakan rumusnya adalah setengah dikali dua sisi ya, 10 kali 10. Kemudian dikali sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut ya, berarti sin 60 derajat. Nah, kemudian kita hitung, jadi setengah dikali 10 kali 10, 100, dikali sin 60 derajat, sin 60 derajat itu setengah akar 3. Nah, berarti setengah kali setengah kan seperempat, seperempat kali 125 berarti 25 akar 3. Maka, untuk luas segi 6, kita bisa hitung dengan menjumlahkan luas segitiga 6 buah ya, atau kali 6, berarti luas segitiga dikali 6. Nah, luas segitiganya sudah kita peroleh 25 akar 3, kemudian dikali 6. Ya, maka 25 kali 6 150 ya, berarti 150 akar
akar 3. Nah, jadi luas segi 6 tersebut adalah 150 akar 3 cm persegi. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Demikianlah pembahasan kita tentang soal-soal luas segitiga menggunakan rumus-rumus luas segitiga trigonometri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.